warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad rasulullah ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Menteri Kesehatan Profesor Dr. Mila Juwita Muluk, Menteri Agama Kiai Haji Hakim Saifuddin, Gubernur Jawa Timur Nyai Khofifah Indar Parawansa, para kiai, orang ulama, Nyai, Bapak Direktur Utama BPJS, para pejabat pemerintah, pimpinan Kurasi, pimpinan Arsada, pimpinan Asdinkas, keluarga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hadirin yang saya hormati. Pertama, kita bersyukur pada Allah bahwa pada hari ini kita bisa menyelenggarakan seminar dengan tema peran pesantren dalam pembangunan kesehatan. Saya yakin banyak dari Bapak dan Ibu sekalian yang belum tahu apa dan bagaimana pesantren itu. Oleh karena itu kami ingin menyampaikan perkembangan ringkas, amat ringkas pesantren di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, pendidikan Islam dimulai hampir 1000 tahun lalu. Pesantren tertua yang masih ada sekarang adalah pesantren Sidomiri di Pasuruan yang berdiri pada 1740. Sekolah Belanda yang menjadi cikal bakal sekolah di Indonesia berdiri pada 1840. Perkembangan pesantren tentu tidak dibantu oleh Belanda, bahkan dihambat. Sekolah Belanda banyak dibantu oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, sekolah Belanda beralih menjadi sekolah negeri. Sekolah swasta juga banyak didirikan, terutama sekolah rakyat. Banyak anak dari keluarga pesantren yang belajar di sekolah negeri dan swasta. Pendidikan nasional berkembang dengan pesat. Sekolah negeri punya mutu yang baik karena guru-gurunya adalah hasil didikan Belanda. Pesantren belum diperhatikan oleh pemerintah. Peran pesantren mulai menurun, tetapi para kiai dan santri tetap tekun dalam mengembangkan pesantren. Pada tahun 1951, Menteri Agama Kiai Wahid Hasyim dan Menteri Dikbud Pak Bahadur Johan membuat nota kesepahaman yang mengatur berdirinya madrasah dan membuat aturan untuk memberi pelajaran agama di sekolah negeri. Dualisme pendidikan di Indonesia antara Islam dan pendidikan nasional yang sudah ada sejak awal justru diresmikan dengan adanya peraturan tadi. Satu berkiblat ke Kementerian Agama dan satu yang lain berkiblat ke Kementerian Dikbud. Pesantren mengalami kondisi dan tempat dalam waktu cukup lama, bahkan sejumlah pesantren mengalami penurunan. Proses itu terjadi baik dalam jumlah maupun mutu. Kondisi semacam itu, kondisi pesantren semacam itu dikritik oleh Bung Karno saat beliau menerima gelar Dr. Honoris Causa dari IAIN. Beliau mengatakan bahwa pesantren bisa diibaratkan seperti gudang yang apa karena tidak ada jendelanya. Menteri Agama Kiai Saifullah Jufri menanggapi kritik itu dengan jawaban bahwa Bung Karno tidak bisa melihat di mana jendelanya, padahal jendelanya ada. Artinya tidak mudah bagi tokoh di luar pesantren untuk bisa memahami kekuatan dan kelemahan pesantren.
Pada akhir 1970-an jumlah pesantren mendekati 5.000. Pada akhir 1990-an jumlah pesantren mendekati 10.000. Terjadi peningkatan 2 kali lipat dalam 20 tahun. Pada akhir 2010, pada akhir 2000 mendekati 2020, jadi 20 tahun kemudian jumlahnya mendekati 29.000. Jadi peningkatannya lebih besar. Walaupun jumlah yang terbaca adalah pesantren yang kecil-kecil. Ternyata selama 50-60 tahun terjadi proses yang tidak terlihat yang mendorong peningkatan jumlah pesantren dan mutu pesantren pun mulai meningkat. Kini pesantren menjadi pilihan masyarakat di luar komunitas pesantren sebagai tempat belajar putra-putri mereka. Banyak pesantren mempunyai sekolah dan madrasah yang baik. Sekitar 10 pesantren mempunyai universitas dan sekitar 1 pesantren mempunyai sekolah tinggi. Pesantren Tebu Ireng mendirikan Universitas Hasyim Asy'ari. Walaupun sekolah dan madrasah berinduk pada 2 kementerian berbeda, ternyata keduanya tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi menurut saya. Kalau sekitar 60-70 tahun lalu kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, maka asosiasi kita langsung kepada INS Kayu Tanam, Taman Siswa atau Sekolah Willem Iskandar di Sumatera Utara. Kini ketika nama itu tidak begitu terdengar, tersaingi oleh beberapa pesantren terkemuka di Indonesia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pertengahan 1970-an, Menteri Agama Profesor Mukti Ali membuat program pembinaan pesantren dengan menyelenggarakan pendidikan kejuruan, tetapi kurang berhasil. Pada akhir 1970-an, LP3ES membuat program pembinaan pesantren di Gulu-Gulu, Cipasung, Pabelan, Tebu Ireng, dan lain-lain. Beberapa pesantren menerima penghargaan Al-Haban karena prestasi dalam melestarikan lingkungan alam. Bahkan beberapa tahun lalu, sebuah pesantren di Lombok menerima Maksai Award untuk prestasi menghijaukan puluhan ribu hektar lahan gersang. Pada tahun 1970-an, pemerintah memulai program keluarga berencana. Program tersebut kurang berhasil karena mendapat penolakan dari para ulama. Lalu pemerintah memohon dukungan kepada Kiai Haji Bisi Samsuri, Rois Am Suriah PBNU. Beliau mendukung program KB dengan membolehkan program tersebut demi kemaslahatan umat mengikuti pendapat Imam Al-Ghazali. Tentu yang diperolehkan adalah program KB yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Peran pesantren, peran kiai pesantren amat besar dalam berhasilnya program keluarga berencana. Potensi pesantren dalam bidang ekonomi juga menarik perhatian banyak pihak. Melihat sukses pesantren Sidoki dan beberapa pesantren lain dalam kegiatan ekonomi, membuat BI dan OJK mendorong sejumlah pesantren untuk meningkatkan kegiatan ekonomi mereka yang sudah berjalan. Universitas Hasyim Asy'ari mengirim 3 sarjana baru yang baru diwisuda untuk magang di sebuah pabrik sederhana pengolahan buah kelapa menjadi produk yang siap diekspor. Setelah itu mereka ditempatkan di 9 pesantren yang mendirikan pabrik pengolah buah kelapa dengan bantuan Bank Indonesia. Tetapi dibutuhkan kerja keras dan kesabaran dan ikhtiar menggali potensi ekonomi pesantren. Kelebihan pendidikan pesantren ialah tersedianya waktu yang cukup banyak untuk memanfaatkan potensi santri dan ustadz serta ustadzah. Pesantren Tebu Ireng melihat banyak potensi yang bisa digali untuk menumbuhkan minat dan bakat santri serta ustadz dalam berbagai bidang. Kami mendirikan kumpulan dai Tebu Ireng yang aktif menyelenggarakan lomba dakwah seluruh Jawa. Komunitas fotografi Tebu Ireng dan rumah produksi Tebu Ireng yang memproduksi film cerita dan film pendek. Kami mendirikan pustaka Tebu Ireng yang menerbitkan sekitar 25 buku setiap tahun. Kami juga mendirikan sentra kuliner yang melayani pemesanan makanan. Kami mendirikan BPR Syariah yang selama 6 tahun terakhir menjadi bank terbaik dalam aspek return on equity. Banyak pesantren yang lain juga melakukan hal yang sama. Pesantren juga telah menghasilkan
sekali alumni yang berhasil menjadi orang dalam karir di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya sebagai ustaz atau kiai dan juru dakwah. Ada yang berhasil menjadi penulis seperti Ahmad Suhaji, penyair seperti Zawab Imron dan Rusmus, aktor seperti Alex Koma, sutradara seperti yang kemarin saya nonton filmnya Nurman Hakim, pengusaha, ilmuwan, eksekutif swasta maupun pemerintah, politisi, pejabat negara, menteri, bahkan presiden. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kini saya ingin menyinggung potensi pesantren dalam pembangunan sektor kesehatan. Pesantren Teguiran telah lama menerapkan larangan merokok kepada santri dan guru. Kami selalu mengawasi supaya santri tidak merokok secara sembunyi-sembunyi. Kami memberi sanksi yang bersifat mendidik kepada mereka, para santri yang merokok. Kami juga mengadakan kerjasama dengan Komnas Pengendalian Tembakau dalam sosialisasi bahaya merokok. Di pesantren banyak ustaz dan ustazah yang menjadi juru dakwah bagi masyarakat sekelilingnya. Mereka bisa dimanfaatkan untuk kampanye masalah kesehatan. Lomba dakwah oleh kumpulan dari Teguiran bisa mengambil tema masalah kesehatan sebagai tema lomba tersebut. Kami sudah menjalankan program promosi kesehatan yang meliputi prolanis, bimbingan guru kesehatan sekolah, penyuluhan kesehatan, pelatihan santri usada, pembinaan kantin sehat, kerja bakti kebersihan, dan medical check. Prolanis dilakukan 1 bulan sekali untuk pasien kronis, senam, penyuluhan, pemeriksaan gratis. Penyuluhan kesehatan meliputi pembinaan kader tubuh basmi-dentik, penyakit TBC, penyakit menular, penyuluhan demam berdarah, dan kesehatan remaja. Pembinaan kanker sehat meliputi penyadaran untuk tidak menggunakan bahan pengawet, bahan pemanis, bahan perasa, dan bahan berwarna. Kami mendirikan klinik pada tahun 2008. Klinik ini selain melayani santri dan siswa, juga melayani masyarakat sekitar. Jumlah bed occupancy ratio pada tahun yang lalu pada saat libur antara 12 sampai 17%, dan pada saat setelah libur di atas 40%. Saat ini kami baru mulai membangun rumah sakit Hasyim Asy'ari dalam kerjasama dengan Dr. Afa dengan kapasitas 100% tempat tidur. Diharapkan pada akhir 2019 rumah sakit tersebut sudah dapat beroperasi. Untuk pasien yang tidak mampu akan dibiayai oleh Dr. Afa. Sejak 2013 kami bekerjasama dengan Persatuan Dokter Gizi dalam peningkatan dan pemantauan status gizi santri. Santri baru diukur tinggi badan dan ditimbang berat badannya. Ternyata jumlah santri baru yang berat badannya di bawah standar di berbagai sekolah dan madrasah beragam. Paling tinggi 12,5% dan paling rendah 3,0%. Yang berat badannya di atas standar juga tidak banyak bedanya. Tinggi dan berat badan yang di atas dan di bawah standar dipantau setiap bulan. Kami melakukan perbaikan nutrisi sesuai arahan dokter gizi. Kami memberikan pil anemia pada santri yang membutuhkan. Selain itu, kami juga bekerja sama dalam pelatihan gizi TOT untuk meningkatkan peran pesantren TBI sebagai pusat program percepatan perbaikan gizi bagi pesantren lain di Jawa Timur. Pelatihan itu dilakukan di Kabupaten Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Ponorogo, dan Kota Surabaya. Kami juga melakukan penyuluhan gizi di beberapa sekolah Islam di Jombang. TOT ini bermanfaat karena banyak pesantren yang pengetahuan dan kesadarannya masih kurang tentang kesehatan, khususnya masalah gizi. Di samping itu, mulai 2018 kami melakukan program pendampingan balita di sekitar pesantren Teguiran, di Dusun Teguiran, dalam kerjasama dengan lembaga sosial pesantren Teguiran. Sasarannya ialah balita yang berat badannya di bawah standar. Pendampingan
berupa pemberian makanan tambahan seperti susu, biskuit, dan lain-lain yang diberikan setiap bulan. Saat ini ada 6 bayi yang akan program ini. Saya sampaikan kepada semua ustadz dan santri bahwa program ini adalah penerapan ajaran Islam seperti tercantum di dalam surah Al-Ma'un. Menurut pengalaman kami, tidak mudah untuk menyadarkan santri supaya makan yang baik seperti sayur. Juga cukup banyak santri yang enggan sarapan sehingga mereka mengantuk di sekolah. Sebagian santri sudah merokok sejak di rumah, sehingga tidak ada jaminan bahwa setelah mereka meninggalkan hiburan mereka tidak merokok lagi. Tetapi paling tidak kita kurangi. Kita melihat fakta bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dana BPJS yang setiap tahun makin meningkat. Kita juga melihat fakta bahwa program pencegahan penyakit masih perlu ditingkatkan. Berdasar uraian di atas tentang potensi pesantren, maka menurut saya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama serta pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan pesantren dalam program promosi preventif kesehatan. Menurut pesantren kami, pesantren merupakan lembaga yang berpotensi dijadikan mitra dalam mengkampanyekan kesadaran dalam upaya pencegahan penyakit, tetapi tidak mudah untuk menggali potensi itu. Yang perlu mendapat perhatian ialah bagaimana cara yang efektif dalam komunikasi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran itu. Peran psikolog dan ahli komunikasi dalam mengatasi masalah tersebut amat penting. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi langkah awal dalam upaya menumbuhkan kesadaran tersebut. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membuat seminar pagi ini bisa berlangsung dengan baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka seminar nasional dengan tema Peran Pesantren